Saya biasa dipanggil oleh mahasiswa saya Bu Oni. Saya asli dari Cirebon, tepatnya di Kecamatan Papadilan. Kebetulan saat ini saya sebagai dosen di Institut Ilmu Bangsa mengajar di Prodi PBSD. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Babakan di Kabupaten Cirebon. Kemudian saya melanjutkan S1 di Universitas Jember, Jawa Timur. Dan lalu saya lanjut di S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta. Kalau mau diceritakan panjang ya sebenarnya, tapi mungkin saya cerita sedikit saja. Jadi sebenarnya dulu itu dari SMA Babakan, alhamdulillah saya terpilih sebagai beberapa mahasiswa yang menerima beasiswa. Dulu kan ada yang namanya bidik misi ya. Iya, bidik misi itu saya mencoba di percobaan awal. Tadinya rencananya akan di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, tapi ternyata gagal. Akhirnya saya melanjutkan ujian tulis dengan pilihan pertamanya itu Universitas Negeri Semarang, sama ya di jurusan PGSD. Terus pilihan kedua Universitas Jember. Nah, kebetulan di ujian tulis saya waktu itu tidak menggunakan kesempatan bidik misi saya, jadi saya menggunakan jalur umum. Tapi alhamdulillah saya lolos. Gitu. Jadi S1 saya di Universitas Jember itu waktu itu karena saya saking pengennya masuk ke Semarang, sebenarnya saya memberanikan diri untuk tes di SMA Negeri 3 Semarang waktu itu langsung di sana. Tapi ya qadarullah akhirnya saya diterimanya di pilihan kedua dari Universitas Jember. Ya, waktu itu saya selepas dari Jember itu setahun mengabdi di Tangerang. Saya mengajar di salah satu SD negeri di sana dan juga SD swasta. Tapi saya merasa selama perjalanan kurang lebih 1 tahun itu mengajar di SD, menurut saya pribadi ya itu kurang challenging gitu, karena saya orangnya senang kesana kemari gitu ya, senang bekerja yang tidak hanya monoton seperti itu saja. Jadi saya merasa sepertinya harus ada yang saya kembangkan dari sini daripada hanya sekedar mengajar di SD. Dalam artian mengajar di SD bukan hal yang kurang baik, tapi sudah bagus, cukup bagus. Tapi menurut saya karena saya orangnya senang tantangan, terus-menerus menempa diri, akhirnya saya mencoba untuk melanjutkan ke S2, yaitu mencari beasiswa LPDP pada saat itu di tahun 2015-2016. Dan alhamdulillah, jadi selama saya mengajar sambil freelance, saat itu saya menggali info bagaimana untuk bisa mendaftar beasiswa S2 LPDP, dan alhamdulillah keterima pada saat itu. Banyak sebenarnya kalau mau dijabarkan satu persatu, tapi mungkin salah satu hal yang paling memorable ya di dalam diri saya sebenarnya dulu pada saat mengambil jurusan S1 itu bukan keinginan saya pribadi, karena memang itu pure murni keinginan dari orang tua, dan itu menjadi bisa dikatakan pressure atau tekanan batin selama kurang lebih 4 tahun bagaimana caranya untuk bisa menyelami apa yang sedang saya kerjakan. Tapi saya mengawalnya senang untuk selalu berkompetisi, dalam artian apa yang saya jalani ya saya mencoba mencari titik di mana saya masih merasa bersyukur. Jadi saya rasa mungkin memang itu jalan saya sampai akhirnya saya sudah ada di titik ini sampai sekarang. Jadi itu sih, karena selama 4 tahun bukan waktu yang mudah untuk bisa mengalahkan ego diri sendiri. Singkat cerita, saya juga mungkin pernah cerita ya ke beberapa mahasiswa saya. Motivasi saya menjadi dosen sebenarnya ya karena dalam artian celutukan teman pada saat itu ya. Waktu itu saya sedang mata kuliah micro teaching. Ada salah satu teman saya yang mana dia sebut saja namanya Sofia. Sofia itu pernah bilang ke saya pada saat saya praktik micro teaching, artinya dia bilang, Odi sepertinya kamu gak cocok deh kalau misalkan ngajar di SD gitu katanya, karena bahasamu terlalu berat gitu kalau ngajar gitu ya. Ya mungkin karena efek saya senang baca buku kali ini, terbawa juga dalam bahasa komunikasi saya sehari-hari. Jadi
atas dasar itu saya juga berpikir apa iya saya kurang cocok jadi guru SD gitu ya, karena kan kalau guru SD kan apa namanya murid-murid kan dalam usia rentang 6 sampai 12 tahun. Sementara kalau mungkin dunia perkuliahan di mana sistem pembelajarannya andragogi itu mungkin lebih match gitu dengan pembawaan saya. Ya, seperti itu sebenarnya awal mula saya akhirnya memilih mungkin kali ya jika saya melanjutkan jenjang S2 dan saya menjadi dosen mungkin saya merasa lebih cocok dan ternyata inilah jalan saya. Oke, makna menjadi dosen salah satu hal yang paling mencolok mungkin karena saya juga mempunyai bukan bakat ya, karena ketertarikan terhadap dunia penulisan sudah sejak zaman saya SMA gitu, dimana dosen itu kan tidak hanya mengajar, berbeda dengan guru. Kalau dosen kan ada 3 tugas yang harus dilaksanakan di dalam perguruan tinggi, bukan hanya mengajar, tentunya ada menulis yaitu penelitian dan juga pengabdian. Nah di titik menulis itu yang menurut saya that's my passion. Ini passion saya, jadi saya senang menulis, merangkai kata-kata dan sebagainya bisa dituangkan ke dalam ide-ide karya ilmiah. Selain itu di pengabdian, saya yang tadi saya bilang karena saya orangnya senang adventure ya, kesana kemari dalam bidang pengabdian pun itu bisa menjadi titik balik saya untuk bisa terus mengembangkan minat saya untuk bisa bekerja kesana kemari gitu. Kalau pengabdian kan kita kadang tugas atau dinas di luar, tidak hanya di dalam kantor gitu. Oke, jadi begini, kata-kata hari ini saya masih ingat kata-kata dosen saya, guru SMA saya waktu itu. Sebenarnya waktu saya masuk diterima di Universitas Jember, dalam hati saya merasa kok di Universitas Jember, yang mana pada saat itu mungkin belum banyak orang tahu ya Universitas Jember di mana gitu kan, terus juga belum terkenal sekarang lah katakanlah gitu. Nah waktu itu tapi saya teringat kata-kata dari guru SMA saya bahwasanya dimanapun kita berada gitu ya, kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau misalkan kita berada di lingkungan yang menurut kita itu kita bisa menjadi seorang pemimpin, ya jadilah seorang pemimpin gitu. Dan saya merasa di sana bisa dikatakan karena pada saat itu ya mungkin banyak yang menjadikan UNEJ ya sebenarnya Universitas Jember itu sebagai pilihan kedua. Jadi mungkin secara daya saing begitu mungkin lebih bisa dikatakan saya lebih bisa berprogres lebih cepat lah jika dibandingkan pada saat itu mungkin saya keterima di kota lain, kota-kota besar katakan begitu. Sehingga dari situlah titik balik, oke, saya di sini harus bisa mengembangkan, harus bisa memberikan lebih dari apa yang saya dapatkan. Sehingga ketika di sana alhamdulillah ada beberapa kesempatan saya mewakili kampus untuk di ajang bahkan sampai se-ASEAN ya pada saat itu alhamdulillah begitu, untuk meliput acara ASEAN University Youth Summit pada saat itu dilaksanakan di Lombok dan saya lupa tepatnya satunya ya, pokoknya di 2 pulau itulah gitu. Nah itu saya meliput dan menuliskan beberapa hal dalam acara tersebut sehingga bisa dimuat di radar harian Surya pada saat itu. Dan kemudian dari sana pula menjadi titik balik saya untuk bisa melanjutkan S2, di mana pada saat itu syarat salah satu LPDP di jalur afirmasi itu ada yang namanya LPDP prestasi. Sehingga saya mencoba untuk melanjutkan S2 menggunakan salah satunya adalah prestasi itu. Jadi menurut saya itulah jalan saya sebagaimana seharusnya gitu. Jadi kalau saya berpikir mungkin kalau saya di Bandung saya tidak bisa semelesat itu katakanlah begitu ya. Bukan sombong ya, tapi saya merasa itu tadi ketika kita berada dimanapun kita mencoba cari titik di mana kita bisa merasa bersyukur gitu, di mana kita bisa melampaui dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Dan qadarullah itulah mungkin jalan terbaiknya Allah gitu. Saya tidak diterima di UPI tapi sudah ada sampai di titik ini gitu ya. Oke.
Lanjut ya. Iya, satu hal lagi yang paling saya ingat pada saat itu perjalanan selama saya menempuh pendidikan adalah pada saat S2 waktu itu diberikan kesempatan untuk perwakilan 5 orang dari Indonesia dari kampus manapun dengan akan di-reimburse oleh LPDP pada saat itu untuk bisa melakukan seminar di negara manapun. Dan pada saat itu saya dan beberapa teman saya akhirnya memilih Jepang. Kenapa Jepang? Karena tidak tahu, ada hal yang menarik saja menurut saya, tertarik di sana gitu. Ada something yang sepertinya akan banyak hal yang bisa dipelajari di sana gitu. Kebetulan juga penelitian saya tentang teknologi dalam pendidikan, dan Jepang seperti kita ketahui teknologi dalam dunia pendidikan itu sangat bagus. Akhirnya saya dan beberapa teman saya waktu itu mencoba mengajukan artikel penelitian, ada call paper begitu dilaksanakan di AIZU, dan alhamdulillah saya termasuk salah satu yang terpilih dari 5 orang yang dari perwakilan Indonesia sehingga berangkat ke sana. Dan pada saat perjalanan ke sana, masya Allah ya, baru sampai Malaysia saja saya sudah sangat terharu gitu. Istilahnya saya bukan dari orang yang punya privilege begitu ya. Ibu saya seorang penjual ibu kantin ya di SD saya dulu gitu. Juga orang tua saya bukan orang yang berada. Jadi saya untuk mencapai titik itu sungguh hal yang sangat luar biasa menurut saya. Oke, harapan terbesar saya pertama untuk dunia pendidikan kali ya. Untuk dunia pendidikan, saya harap tentunya Indonesia semakin maju lah dalam pendidikan, dan saya yakin lah optimis ke depan kita semakin berbenah gitu dalam dunia pendidikan. Dan untuk mahasiswa tentunya salah satu agent of change ya, terutama mahasiswa-mahasiswa saya di jurusan pendidikan, tetaplah menjadi orang yang nothing tulus ya, yang selalu bisa baik dimanapun gitu. Karena ketika kita tidak menemukan orang baik, maka jadilah kita salah satu orang baik tersebut. Karena kebaikan itu akan menyebar dimanapun kita berada. Ya. Terus biasanya karena memang orang yang jurusan pendidikan itu terlihat tulus begitu ya. Jadi jangan harap kalian nanti akan menjadi seorang guru sementara hati kalian masih kotor gitu ya. Meskipun sebenarnya tidak ada manusia yang bersih ya, tidak ada manusia yang suci, tapi setidaknya ya tulus ya, mengajar tulus, mengabdi tulus, karena mengajar itu adalah panggilan dari hati. Kalau hati kita masih grundel ya istilahnya gitu, atau masih ada hal yang mengganjal, kita tidak akan merasa cukup ke depannya. Jadi cukup tidaknya itu adalah dari hati kita, dari panggilan hati. Untuk mahasiswa tetap semangat pokoknya dimanapun kalian berada. Bagaimana Ibu ingin diberikan oleh mahasiswa ini pada saat mengenal dari pendidikan lagi? Tidak di dunia pendidikan, berat sepertinya. Sepertinya dunia pendidikan akan terus saya geluti ya, sampai kan saya merasa kita belajar itu sepanjang-panjangnya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan ingin menjadi dosen apa ya dikenal oleh mahasiswa, tentunya adalah dosen yang fun gitu ya. Mungkin kalian juga tahu ya, ketika saya mengajar di kelas menyenangkan, terus juga dosen yang apa ya, yang selalu memberikan kesan positif pastinya. Karena seperti moto saya juga dulu pada saat menulis esai di beasiswa saya, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Ya, khairun nas aqwamuhum linnas gitu ya, seperti hadis Rasulullah, bahwasanya berarti intinya saya ingin menjadi orang yang dikenal bisa bermanfaat untuk siapapun dimanapun dan dalam kondisi